Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Wahyuni, NPM 208111114 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Di sini saya membuat video presentasi proposal dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Seminar Psikologi Islam kelas D yang diampu oleh Bapak Syahri Ramadan, SPSI, MSI. Rencana judul proposal saya yaitu Gambaran Sikap Tawakal pada Tenaga Honorer. Latar belakang permasalahan dari proposal ini adalah bahwa sikap tawakal itu seringkali tidak dimiliki oleh setiap orang. Tidak peduli seberapa pentingnya sikap tawakal itu, orang-orang lebih memilih untuk tidak menerima dan mengeluhkan setiap hal yang terjadi. Padahal ketika kita sudah mengambil keputusan, kita harus meletakkan kepercayaan yang mendalam kepada Allah. Karena tidak ada di dunia ini yang terjadi tanpa kehendaknya. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada mengetahui bagaimana gambaran sikap tawakal pada tenaga honorer. Tenaga honorer dinilai sebagai individu yang membutuhkan pekerjaan sehingga mereka mau mengerjakan pekerjaan honor meskipun gaji dan pekerjaan yang dilakukan itu berbeda dengan karyawan tetap. Di balik kerelaan tenaga honorer melaksanakan pekerjaannya, mereka juga pasti punya harapan, tujuan, dan keinginan yang hendak mereka capai. Misalnya saja, mungkin mereka menginginkan pendapatan mereka lebih dari cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Maka dari itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pemahaman tenaga honorer dalam bekerja melalui jalan yang baik dengan meyakini bahwa nasib dan rezeki itu ada dalam kekuasaan Allah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah apa yang membuat tenaga honorer paling merasa kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya, dan yang kedua adalah apa saja bentuk sikap tawakal yang sudah dilakukan tenaga honorer dalam mengelola pikiran dan perasaan mereka dalam melaksanakan pekerjaannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sikap tawakal pada tenaga honorer, untuk mengetahui apakah sikap tawakal itu dimiliki oleh tenaga honorer, apa yang membuat tenaga honorer paling merasa kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya, dan apa saja bentuk sikap tawakal yang sudah dilaksanakan tenaga honorer dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan itu diharapkan tenaga honorer dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mengatasi masalah itu. Teori yang digunakan adalah teori dari Sudi dan kawan-kawan yang mengemukakan bahwa tawakal merupakan salah satu faktor penentu kecerdasan mental seseorang. Ia berperan dalam melahirkan jiwa-jiwa yang kuat dan membimbing individu ke tingkat ketahanan yang lebih tinggi untuk menghadapi tantangan hidup. Tawakal adalah kualitas hati yang benar-benar bergantung kepada Allah, hati yang yakin bahwa tidak ada seorang pun selain Allah yang dapat memberi, menghalangi, memberi manfaat atau bahaya, dan ia adalah tanda jiwa yang kuat dan lahir dari kekuatan iman. Adapun 4 aspek tawakal, yakni pertama, timbulnya ketenangan dan ketentraman. Aspek ini merupakan fase awal penerimaan diri ketika menghadapi cobaan apapun. Kedua, menimbulkan kekuatan. Aspek ini maksudnya, meskipun pernah merasakan putus asa, tetapi tetap menyerahkan semuanya kepada Allah karena Allah lah yang maha menguasai. Ketiga, sikap ridho. Aspek ini mirip dengan aspek menimbulkan kekuatan, di mana individu yang awalnya merasa sedih dan kesulitan, namun dapat mengatasinya dengan mengembalikan lagi kepada Allah, ditambah dengan memperbanyak istighfar dan bersyukur ketika menghadapinya. Keempat, timbulnya harapan dan keyakinan diri, di mana individu yang bertawakal kepada Allah pasti tidak mengenal putus harapan dan tidak akan kalah oleh rasa putus asa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Variabel yang digunakan adalah tawakal. Subjek atau informan penelitian adalah tenaga honorer yang diambil dengan menggunakan teknik snowball sampling. Lokasi penelitian adalah salah satu instansi yang memiliki tenaga honorer di Kota Dumai. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan observasi. Untuk teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.